Hari ini kita mau review satu rumah yang cukup spesial ya, karena ini baru aja launching dan nanti di dalamnya itu banyak hal-hal yang spesial yang hampir kita nggak pernah nemu nih di rumah-rumah lain sebelumnya. Nah, sekarang kita lagi ada di Surabaya Barat, tepatnya di perumahan Citraland. Ini adalah klaster terbarunya, namanya itu Emerald Stone. Dan di depan kita ini adalah tipe Beryl, punya ukuran 7 kali 18, dia luas bangunannya 173. Dan di dalamnya itu ada 4 plus 1 kamar sama ada 3 plus 1 kamar mandi. Nah, buat harga rumahnya sampai hari ini video dibuat, press listnya itu belum keluar ya, soalnya dia itu baru-baru launching banget, jadi benar-benar masih baru grass ya. Untuk range harganya di Emerald Stone itu mulai dari 2,5 miliar, itu nanti untuk yang tipe 7 kali 15. Nah, kalau tipe yang kayak gini harusnya itu harganya di 3 miliaran berkaca dari tipe sebelumnya dengan ukuran yang sama. Nah, reviewnya kita mulai dari bagian depan ya. Untuk fasad depannya dia ini modern kontemporer namanya. Dan looks-nya itu bener-bener mayoritas warna gelap, warna abu-abu, cenderung hitam. Dan bener-bener modern banget ya, kelihatan kacanya juga gede itu di atas, sama gentengnya juga modelnya lurus ya kalau dari depan, jadi nggak kelihatan segitiganya gitu. Itu yang bikin kesan modern kontemporernya itu kuat banget. Nah, di bagian depan seperti biasa carportnya ini 2 mobil. Untuk lantainya pun dia pakai keramik ini yang punya ukuran sekitar 30 kali 30. Nah, ini kelihatan ya, ini carport itu lebar banget. 2 mobil misalnya kayak SUV Fortuner sama Pajero gitu, di jajar 2 masih muat banget. Nah, di bagian depan itu nanti sampingnya itu udah dikasih taman, jadi rumput-rumputannya ini udah dikasih gratis sama developernya. Nah, bagusnya perumahan kayak Citraland itu dia tempatin satu kotakan buat area sampah itu udah ada sendiri, sama ada signage atau pelang buat nomornya itu udah dikasih sama developernya. Jadi nanti itu semua unit bener-bener rapi ya. Mulai dari tempat sampahnya sampai penomoran rumahnya bener-bener nggak ada yang beda sendiri. Nah, di atasnya carport itu udah ada kanopi, di mana ini dia pakai besi hollow nih. Tapi besi hollownya itu dia tebal banget. Dan untuk penutupnya sendiri itu adalah uh, punya motif jeruk gitu ya. Ini dari solar flat penutupnya. Dan ini gelap banget ya, kelihatan ya ini sore-sore, jadi cahaya matahari itu nggak masuk ke bagian carportnya, sehingga mobil kalian tuh nanti bener-bener terlindungi banget. Nah, di sini itu udah disiapin CCTV juga, yang mana kalian udah dapat. Di sini adalah meteran listriknya, dan ini udah disiapin EV buat charging mobil listrik ya, atau EV charging. Jadi nanti setiap rumah itu udah dapat fitur-fitur itu secara gratis dari developer. Nah, kalau kita geser ke area teras, ini masih lumayan lebar ya. Bisa ditaruh untuk rak sepatu atau mungkin kalau betternya itu area conwood atau lapisan kayu ini di fullin aja. Nanti kalau si bagian conwoodnya itu full, jadi di pinggir itu nanti kalian bisa taruh kursi. Tapi nanti di dalam itu juga ada kursinya sendiri. Kira-kira gimana? Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, pas buka pintu rumahnya, ini kita tunjukin dulu pintunya ya. Ini pintunya unik banget. Dia itu bahannya dari solid engineering ya, jadi pintu solid bukan double triplek. Dan untuk pintunya sendiri ini kelihatan serat-seratnya ya, jadi kayak agak terekspos gitu kayunya, dan ini bagus banget. Ini finishingnya natural. Dan untuk smart locknya itu nanti udah dapat mereknya Handyman. Ini merek yang lumayan bagus ya. Dan pas masuk itu bagian conwood di flooringnya itu masih melapisi sampai bagian dalam rumah. Tapi sebenarnya ini bukan dalam rumah banget ya, karena dalam rumahnya itu nanti masih buka dulu pintu yang ini, udah dikasih kaca es gini, baru masuk ke dalam rumahnya. Jadi ini tuh kayak semi-semi ruang tamu gitu ya, atau bisa disebut juga dengan foyer. Dan di sampingnya ini udah ada dudukannya nih. Dudukannya warna kayu juga, jadi senada ya, tone dari depan sampai ke dalam rumahnya. Nah, di ruang tamu ini ada nyambung ya sama inner courtyard atau taman yang ada di tengah-tengah rumah. Dan taman di tengah-tengah rumah ini tingginya tuh sampai lantai 2 gitu ya. Dan itu nanti udah dikasih kanopi. Nah, kanopinya ini unik. Nah, kenapa? Karena ini ada remote-nya, di mana kanopinya itu elektrik, bisa kalian buka dengan pencetan tombol aja. Jadi nanti
kanopinya ngebuka, dan itu udah dikasih gratis sama developernya. Dan ini baru masuk ke dalam rumahnya ya setelah pintu yang kaca es tadi. Nah, ini langsung kelihatan ada satu ruangan inti ya, ada ruang keluarga, ada ruang makan, dan menariknya di bagian ruang keluarga ini, kalau belakangnya sofa itu kan nanti kelihatan view inner courtyard yang tadi ya. Nah, atasnya itu double head ceiling nih. Di mana double head ceiling ini tingginya sampai atas itu sampai sekitar 8 meter. Jadi kelihatan tinggi banget, dan sofanya ini bisa kalian taruh yang 3 seater, atau kalau nanti kalian tambahin di depannya itu kayak 3 plus 1 seater gitu masih muat banget. Dan jarak antara sofa ke bagian TV-nya itu juga masih oke ya, ini sekitar 3,5 meteran. Nah, coba kita geser ke belakang. Di sini ada meja makan, di mana meja makannya ini cukup untuk 6 seater atau mungkin 4 seater aja, tapi yang ukuran kursinya lebih gede juga masih muat. Nah, ini juga diikutin sama, ini bagus banget. Jadi di atasnya meja makan itu untuk membedakan kalau ruang keluarga kan atasnya itu double head ceiling. Nah, di sini ini plafonnya tingginya standar, tapi dia itu dikasih drop ceiling, permanent ceiling gitu untuk membedakan antara ruang keluarga sama ruang makannya. Dan untuk lampunya ini kita nggak bosan-bosan ya ngasih tahu kalau kalian punya meja makan yang memanjang, pastikan lampu atasnya itu ikutan memanjang ya, jangan sampai mejanya memanjang terus lampunya itu lampu yang bulat. Nah, di sebelah dari meja makan itu langsung nih ada bagian dapurnya, di mana dapurnya itu nanti kalian udah dapat dak betonnya, nanti tinggal nambahin kitchen set, bisa kayak rumah contoh ini. Nah, ini juga bagus banget ya, ini dia kompor dan exhaustnya itu yang langsung memanjang, jadi nanti ada cerobongnya gitu sampai atas. Di sebelahnya ini ada area sink sama area kabinet-kabinet ya, dan lemari es yang besar pun ini masih muat banget. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita tunjukin area depannya dulu nih. Nah, di bagian depan ini ada satu kamar tidur ya sebenarnya. Nah, di rumah contoh itu dijadikan sebagai ruangan kerja. Emang ya, rumah-rumah sekarang tuh kamar lantai satunya jarang banget dibuat jadi kamar tidur, melainkan jadi ruang kerja. Nah, ruang kerja ini pun juga spesies, ukurannya sekitar 3,5 kali 3, dan ini punya view hadap ke bagian carport ya, atau ke depan rumah. Oke, ini pun keren banget nih interiornya. Kalau kita geser ke sebelahnya, ini juga ada kamar mandi ya. Kamar mandinya itu lengkap, ada shower, ada wastafel, sama ada kloset duduk, dan semuanya itu dia pakai merek dari Toto ya, jadi kualitasnya pun pasti oke banget. Oh ya, by the way, di kamar mandi ini udah dikasih satu kaca zigzag gitu yang dilapisin sama kaca es, sehingga udara di kamar mandi itu nggak pengap, dan bahkan kalau exhaustnya itu nggak ada atau kalian matiin aja itu masih oke banget. Apalagi kalau dua sirkulasi udara gini jadinya bener-bener enak banget. Nanti ini pasti lebih dingin dibanding cuma ada salah satu dari sirkulasi udara itu aja. Oh ya, di bagian balik kabinet TV ini juga ada satu storage, dimana ini kalau kalian dorong, ini storage-nya gede banget ya sampai dalam. Jadi bawahnya tangga itu benar-benar jadi storage, dan storage-nya itu bukan yang kecil aja. Nah, kalau kita geser ke bagian belakang, kita mau tunjukin dulu nih. Seperti biasa kusennya. Kusennya ini dia udah pasti yang top grade ya. Ini salah satu kusen yang paling bagus yang ada di pasaran saat ini. Dia pakai merek YKK yang tipenya itu Madela. Jadi kedengeran ya. Suara kusen yang bagus sama suara kusen yang biasa itu beda. Dan kalau kalian buka, di sini ada satu area taman belakang. Nah, taman belakang ini juga akan menjadi area servis, area jemuran, dan lain sebagainya ya. Di sini itu unik banget, dia dikasih satu taman. Taman itu kecil aja, separuhnya lebih itu dia dijadikan untuk area dudukan, dengan bahannya itu dia dari semen. Jadi ini solid ya. Cuma dia atasnya itu dilapisin conwood. Jadi senada sama bagian depan tadi, yang pas pintu masuk rumah itu kan lantainya dia pakai conwood, itu diterapin lagi sampai ke bagian belakang rumahnya. Nah, di bagian pinggir itu ada kamar tidur untuk ART sama kamar mandi untuk ART. Sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, sekarang kita di bagian tangga buat naik ke lantai 2, di mana area tangga ini seperti rumah mewah pada umumnya, bagian lantainya itu flooringnya dibedakan sama flooring untuk lantai utamanya. Kalau lantai utamanya kan dia flooringnya warnanya cerah, ini abu-abu yang serenite grey, tapi kalau untuk
bagian tangga dia pakai yang warna hitam. Ini hampir hitam ya, tapi masih ada motif-motifnya dikit. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Oh ya, di bagian tangga ini juga dapat pencahayaan natural itu dari belakang rumah, itu ada kaca yang gede banget. Nah, kalau kita naik, kita mau tunjukin juga, oh ya ini ada semacam railing atau pembatas tangga, tapi dia bukan dari besi, melainkan ini dari tembok bata ya, yang dilapisin sama semacam panel kayu di atasnya. Nah, begitu naik, itu kita ketemu sama satu area. Ini ruangannya kecil, memang nggak terlalu besar, tapi bisa dimanfaatkan buat jadi ruang belajar atau ruang kerja. Nah, ini untuk furniture-nya udah pasti custom ya, kalian nggak bisa beli jadi, tapi ini mesti harus diukur dulu baru dibuatin sama tukangnya. Nah, untuk yang hadap depan itu ada 2 kamar, jadi di atas ini ada 3 kamar lagi. 2 diantaranya itu merupakan kamar tidur buat anak. Nah, kamar yang pertama ini kamar anak, dimensinya itu sama persis kayak yang ada di bawah, sekitar 3,5 kali 3, dan punya area balkoni yang hadapnya ke depan rumah. Nih, balkoninya itu cukup lebar. Nah, itu nanti kalian bisa buat nongkrong-nongkrong, buat ngecil, dan lain sebagainya. Dan di kamar yang ini nanti, kan ini belum dapat AC, jadi untuk saluran AC-nya itu udah disediakan sama developernya. Dan untuk ukuran rumah standar, dia titik lampunya ada 4 ya. Meskipun kamarnya nggak besar-besar banget, 3,5 kali 3, tapi udah dikasih 4 titik lampu. Dan kalau kita geser ke sebelahnya, ini adalah kamar tidur buat anak. Jadi sama-sama kamar tidur buat anak, cuma bedanya dia ini ada belokan ya, karena ini di balik tembok yang ini adalah kamar mandinya. Secara dimensi ini agak lebih kecil, tapi karena udah di furniture, kamar yang ini jadi kelihatan oke banget ya. Ini kasurnya dia pakai ukuran single, 120 cm aja. Tapi karena dia pakai ukuran yang nggak besar, jadi di bagian kiri sama bagian kanannya itu masih bisa ditaruh nakas sama ada lampu gantung nih. Sama juga permainan ceiling. Jadi cara paling gampang buat rumah kelihatan lebih mewah itu adalah kasih aja drop ceiling sama lampu LED di pinggirnya. Lampu-lampu nggak kelihatan. Jadi ini kalau lampu sorotnya, lampu-lampu yang ada di pinggir itu dimatikan, cukup dari lampu drop ceiling aja, itu jadinya kelihatan mewah banget. Nah, itu juga di baliknya panel ini, panel yang untuk TV, itu juga ada lampu kan dari baliknya. Jadi lampu-lampu yang nggak kelihatan, lampu warna kuning itu pasti bagus banget buat kamar, terutama untuk kamar ya, ataupun backdrop TV dan lain sebagainya. Nah, untuk kamar sendiri, kita selalu saranin juga buat kalian untuk pakai lampu warna kuning, hindari lampu warna putih. Karena lampu warna kuning bikin kesan kamarnya itu jadi lebih warm, lebih homey buat kalian tinggali. Nah, kalau geser ke sebelah kirinya dari kamar tidur yang kedua, kamar tidur anak yang kedua maksudnya ya, itu adalah kamar mandi dengan spek yang sama persis kayak kamar mandi yang ada di bawah. Mulai dari WC-nya, wastafel, sampai showernya. Dan untuk area showernya pun udah dikasih pemisah ini agar airnya itu nggak nyiprat ya ke bagian samping-sampingnya. Oke, sekarang kita ke bagian yang masterpiece-nya, yaitu adalah kamar utamanya alias master bedroom nih. Dimana kerasa ya beda banget master bedroom sama kamar yang lainnya, karena yang pertama dia untuk flooringnya udah dikasih SPC flooring, jadi ini bukan vinyl ya, beda teman-teman. Jadi untuk SPC flooring itu dia memang harganya lebih mahal, dan kalau kalian injek itu beda, kayak ada empuk-empuknya gitu. Nah, di depannya kasur ini juga ada panel untuk TV, backdoor TV ya, sama seperti interior pada rumah mewah lainnya. Kalau kalian lihat banyak banget lampu-lampu yang tersembunyi, LED, ya, sebutannya itu hidden lamp ya, yang materialnya itu dari LED, apalagi didukung sama lampu sorot yang ada di pinggirannya drop ceiling. Nah, sama seperti kamar yang lain atau ruangan lain, ini dia kasih drop ceiling, jadi kesannya itu lebih mewah. Nah, untuk kasurnya sendiri, ini lebarnya 180 atau ukuran king size, dan masih muat dikasih nakas di bagian kiri sama bagian kanan. Jadi just info aja, kalau rumah yang proper atau rumah yang didesain sama arsitek, itu 95% kalian akan lihat semua kasurnya itu pasti muat untuk ditaruh nakas kiri dan kanan. Jadi kalau ini misal nih, didesain pakai kasur yang mungkin lebar 200, itu mungkin salah satu nakasnya akan dikorbankan. Tetapi tidak,
Karena kalau pakai arsitek itu harus dipastikan bisa untuk ditaruh nakas bagian kiri sama bagian kanan. Nah, di bagian belakang kasurnya pun ini juga ada permainan. Ini dari wall panel ya. Ini molding gitu. Keren banget. Dia nggak lurus-lurus aja, tapi ada cekungannya. Letter U gitu. Sama untuk kamar master ini, dia punya view atau cahaya itu menghadap ke bagian belakang rumah. Jadi kalian nggak akan ngerasa berisik kalau misalnya banyak lalu lalang nih di depan rumah. Dan just info aja, kebanyakan rumah mewah, kamar utamanya pasti hadap belakang, bukan hadap depan. Nah, di baliknya ini misal kalau kalian tutup ya, cuma ini nggak bisa ditutup sayangnya, itu dia bakal rata banget. Dan kalau dibuka kayak gini, ternyata lemarinya itu disembunyiin di bagian baliknya tempat tidur. Nah, lemarinya pun ini juga lebar banget. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pintu, plus di depannya juga ada kaca yang gede banget, bisa buat ngaca pas pagi nentuin outfit kalian dan lain sebagainya. Nah, di bagian sampingnya itu dimanfaatkan buat jadi meja rias. Dan ini ada kabinet-kabinet juga ya sampai atas. Ini tinggi banget, punya view ke arah inner courtyard. Jadi meskipun di area ruangan yang tertutup gini, tetap nggak gelap. Dan yang terakhir adalah area kamar mandi dalam ya, dimana ini udah dapet wastafel, kloset duduk, sama shower. Tapi yang agak beda adalah untuk bagian WC-nya ya, karena toiletnya ini dia pakai Toto yang tipenya lebih mahal, sama untuk showernya dia udah dapet shower head-nya ini. Dan juga untuk penutup showernya dia lebih panjang, lebih full, sehingga pasti air itu nggak akan bisa masuk ke bagian WC-nya. Dan gimana nih pendapat kamu tentang rumah Beryl di Emerald Stone Citraland ini? Share ke teman kamu kalau menurut kalian rumah ini menarik banget. Dan jangan lupa komen di bawah untuk share pendapat kamu juga ya.